Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen kita, yaitu Ibu Dr. Fajriyah Azra SPD MSI dan teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang nilai dan keterbatasan sains. Yang pertama akan dibacakan oleh Reren. Kepada Reren dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Reren Mustika Safitri dengan NIM 21035103 akan menjelaskan tentang nilai-nilai sains. Yang pertama yaitu definisi sains. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Menurut Rats, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan nilai seseorang, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, aspirasi, yang ketiga, sikap, yang keempat, minat, perasaan, keyakinan, aktivitas, dan yang terakhir, kekhawatiran dan masalah yang dihadapi. Definisi nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Milton Rackets dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berbeda dalam ruang lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang bertindak atau menghindari sesuatu tindakan atau memiliki dan dipercayai. Yang kedua, menurut Khabib Toha, dia mengemukakan nilai merupakan sifat-sifat yang melekat pada sesuatu atau sistem kepercayaan yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti atau manusia yang meyakini. Jadi, nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan dan tingkah laku. Yang ketiga, menurut Robert M.Z. Lawang. Robert mengemukakan nilai adalah pemikiran yang dimiliki setiap orang, namun mampu merubah perilaku sosial dari nilai tersebut. Dari nilai itulah kehidupan seseorang bisa dilihat, apakah berkarakter baik di lingkungan atau sebaliknya. Dan yang keempat, menurut Karel J. Vegar. Karel mengemukakan nilai sebagai karakter seseorang kepada kriteria seseorang kepada orang lain yang bergantung dari perbuatan dilakukan. Nilai sekaligus dijadikan simbol utama atas perilaku yang dimiliki seseorang. Jadi, dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Reren. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resti. Kepada Resti dipersilakan. Baiklah, saya Resti Abdullah Susilo dengan NIM 21035153 akan menyampaikan materi nilai-nilai dalam sains. Einstein berpendapat bahwa sains mengandung 5 nilai. Yang pertama, ada nilai pendidikan. Kandungan nilai yang dapat memberi inspirasi atau ide untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan belajar dari prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang berlaku dalam sains. Sifatnya memodifikasi dari hukum alam untuk diterapkan menjadi hasil karya manusia. Salah satu contoh untuk nilai pendidikan dalam sains yaitu seperti berbagai sistem transportasi zat pada berbagai jenis tumbuhan dapat diterapkan kepada sistem berlalu lintasan di jalan raya, mulai jalan pelosok sampai jalan bebas hambatan. Contoh lainnya yaitu bersel satu pun akan mampu hidup di darat jika mampu bersimbiosis dengan jamur menjadi lincis atau rumput kerang,
sehingga manusia harus dapat mencapai cita-citanya asal mau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada nilai religius. Nilai religius berorientasi kepada nilai keimanan sebagai dasar pemikiran dan tindakan yang berhubungan kepada kesadaran akan ketuhanan yang Maha Esa. Kesadaran ini akan muncul bila dihadapkan kepada segala keteraturan dan fenomena alam, keseimbangan alam, keanekaragaman alam yang mempesona baik yang berupa mikrofis maupun makrofis. Menurut Lubis dan Widayana 2001 mengungkapkan bahwa nilai religius dapat dikaji melalui pembelajaran fisika. Pada fisika sering menggunakan simbol yang mempunyai nilai atau harga tertentu. Benda lain yang sejenisnya mempunyai simbol yang sama namun diberi nilai yang lain. Sebagai contoh, suatu kawat baja memiliki perilaku tertentu apabila ditarik yang dinyatakan dengan sebutan elastisitas. Kawat lain dari bahan yang lain akan mempunyai simbol elastisitas yang sama, namun harganya berlainan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah dengan ukuran-ukuran tertentu. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Kita ucapkan kepada Resti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifka. Kepada Rifka dipersilakan. Baiklah, saya Rifka Andani dengan NIM 21035105 akan melanjutkan materi yang telah dibacakan. Yang ketiga yaitu nilai intelektual. Nilai intelektual atau nilai kecerdasan adalah kandungan nilai yang mengajarkan seseorang dalam menggunakan akalnya untuk memahami sesuatu dengan tidak mempercayai tahayul atau keberadaan mitos, tetapi lebih kritis, analitis, dan kreatif terhadap pemecahan suatu masalah yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu nilai praktis, yaitu kandungan nilai dalam sains yang berhubungan dengan aspek-aspek manfaat sains untuk kehidupan, seperti sumber pangan, sandang, perumahan, pengobatan, kesehatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rifka. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hasna. Kepada Hasna, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya Salsabila Hasna Putri dengan NIM 21035-107. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Yang kelima ada nilai sosial, politik, dan ekonomi, yaitu kandungan nilai yang banyak memberikan petunjuk untuk dijadikan pelajaran bagi hubungan interaksi manusia di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Selain penjelasan Einstein terhadap nilai dalam sains, berikut ini contoh lain dari penilaian dalam sains. Yang pertama ada nilai metafisis. Nilai metafisis merupakan nilai yang muncul dari dalam diri masyarakat dalam menanggapi fenomena yang terjadi pada lingkungannya. Jahri 2002. Menurut Rustaman dan Rustaman, tahun 1997, hakikat sains pada dasarnya menyangkut produk dan proses. Dalam sains, metode ilmiah digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan atau asumsi. Hujadi 2001. Menurut Alice Jabahna, tahun 1986, metafisika merupakan usaha masyarakat untuk mengetahui makna kebenaran dari suatu kejadian. Baik, itulah yang hanya saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Hasna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Selvi Rahmatika dengan NIM 2103517 akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu nilai kultural. Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan sosial, dan masyarakat. Contoh nilai kultural yang dapat dikaji yaitu contohnya dalam bentuk konsep sirkulasi pada manusia.
Menurut Depria dan Wulan 2002, yaitu seperti kerjasama antar organ pada sistem sirkulasi, yang mana saling mendukung dalam menjalankan fungsi. Sirkulasi ini merupakan perwujudan gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan sosial dan budaya. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan sains. Di satu sisi, sains adalah keajaiban modern, dan keajaiban mana yang tanpanya kehidupan manusia di generasi sekarang tidak terbayangkan. Tetapi sains ini juga memiliki keterbatasan besar yang tampaknya tidak dapat juga diatasi oleh para ilmuwan. Beberapa keterbatasan dalam sains. 1. Sains menuntut bukti eksperimental atau dapat diamati. Dan bukti-bukti ini berada dalam perspektif 5 organ indera. Sains memerlukan bukti yang dapat dilihat oleh indera-indera ini, seperti kebisingan, rasa, bau, sentuhan, dan lain-lain. Tampaknya sains tidak pernah melampaui akal sehat, sehingga ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan sains, seperti tentang perasaan berupa cinta, kemarahan, iri, reaksi emosional, dan lain-lain. Yang kedua, sains mencoba menjelaskan segala sesuatu secara terbatas, sementara prinsip-prinsip universal tampaknya tidak terbatas, sehingga sains bekerja untuk menyiratkan suatu prinsip untuk segala sesuatu yang mengatakannya terbatas, dan tidak ada yang lebih dari ini. Tapi, tetap saja alam semesta penuh dengan kejutan baru setiap hari, sehingga untuk dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dan pada akhirnya, sains masih jauh tertinggal dalam memahami penciptaan dan prinsip-prinsip universal tersebut. Hanya sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Selvi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Selvia Asanti dengan NIM 21035109. Yang ketiga yaitu teori-teori sains terbaik terkadang terbukti gagal. Beberapa prinsip sains yang diterima oleh seluruh dunia ilmiah tampaknya tidak berfungsi pada level tertentu. Misalnya, sains percaya pada teori evolusi yang berarti mikroba bersel tunggal pertama kali lahir dan kemudian hewan tingkat tinggi muncul. Tetapi bagaimana bisa parasit malaria, organisme bersel tunggal yang hanya hidup dalam nyamuk, monyet, dan manusia muncul? Yang kedua yaitu hukum gravitasi Newton yang hanya berlaku sampai batas tertentu di alam semesta. Ditemukan bahwa hukum gravitasi tidak dipatuhi pada tingkat astrofisika tertentu yang lebih tinggi. Yang keempat merupakan mencoba membuka dan menjelajahi jalan tetapi tidak pernah tahu cara menutup atau membongkar. 5. Selalu memiliki beberapa efek samping atau masalah terkait yang selalu tampak menyusahkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Cynthia Dwi Rahma Putri dengan NIM 21035111 akan menjelaskan keterbatasan sains nomor 6, yaitu selalu dibutuhkan jalan pintas untuk mencapai sebagai fokus. Contohnya, dalam perawatan kesehatan, tubuh diperlukan sebagai sistem yang berbeda seperti nefrologi, neurologi, dan lain-lain. Tetapi ilmu yang sama mengemukakan bahwa gamet tunggal jantan dan betina membentuk sel tunggal zigot. Zigot ini yang merupakan sel tunggal berlipat ganda untuk membentuk embrio dan kemudian membentuk seluruh tubuh dengan miliaran sel. Jadi semua sel memiliki asal yang sama, tetapi fungsinya berbeda di lokasi yang berbeda dalam tubuh yang sama. Tapi tetap saja semua sel berfungsi dalam keharmonisan timbal balik. Ketika seseorang menderita diabetes, ilmu pengetahuan menyebut itu adalah penyakit sel pankreas saja. Tetapi pada kenyataannya, harus dilihat bahwa semua organ sel mungkin mengalami kerusakan sampai batas tertentu. Jadi, tujuannya adalah untuk memperbaiki seluruh masalah dan tidak hanya mengurangi penyakit sel pankreas saja. Selanjutnya, nomor 7, yaitu setiap jawaban yang diberikan memiliki pertanyaan baru. Setiap solusi yang diberikan sains menambah pernyataan lebih lanjut dan penyelidikan lebih lanjut kepada para ilmuwan. Yang nomor 8,
Dalam perkembangan lebih jauh, ilmu modern hanya menitik beratkan objek penelitian pada bidang kematerian telah menutup pengertian dan pemahaman manusia akan ruang ilmu yang lebih luas dan tidak terjangkau oleh daya pikir manusia. Misalnya, para ilmuwan bisa menyelidiki akan pergerakan gempa dengan segala teori dan peralatan yang mereka kembangkan dengan bantuan ilmu yang mereka miliki. Tetapi tidak seorang pun ilmuwan yang bisa menentukan kapan dan seberapa besar gempa yang akan terjadi. Dan hal itu sebenarnya cukuplah bagi ilmu modern yang materialis yang dikembangkan manusia atau ilmuwan sebagai sesuatu yang terbatas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cynthia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sandi. Kepada Sandi, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya Sandi Noval dengan NIM 21035-155 akan melanjutkan materinya. Selanjutnya, Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang sudah selesai terpikirkan, sesuatu hal yang tidak pernah mutlak sebab akan selalu disisihkan oleh hasil penelitian atau percobaan baru. Terus ada D.C. Mulder mengatakan bahwa setiap ahli ilmu menghadapi soal-soal yang tak dapat dipecahkan melalui ilmu itu sendiri, ada soal-soal pokok atau soal-soal dasar yang melampaui kompetensi ilmu. Terus, Harsoyo mengatakan bahwa ilmu yang dimiliki manusia dewasa ini belumlah seberapa dibandingkan dengan rahasia alam semesta yang melindungi manusia. Terus dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang keterbatasan ilmu, yaitu yang pertama, ilmu hanya mengetahui fenomena bukan realitas atau mengkaji realitas sebagai suatu fenomena. Ilmu hanya menjelaskan sebagian kecil dari fenomena alam atau kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, kebenaran ilmu bersifat sementara dan tidak mutlak. Demikian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Sandi. Dengan berakhir materi yang dibacakan oleh Sandi, maka berakhir pula hasil diskusi kami. Saya moderator perwakilan dari kelompok 4 akan menutup diskusi kita kali ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.